Halo teman-teman, video ini akan mengulas universitas tempat kami berkuliah dan jurusan yang kami pilih. Kedua hal itu akan dibahas oleh teman-teman saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisyaul Khatimatul Adi. Oke nih teman-teman semua, saya di sini mau berbagi informasi yang sangat penting nih buat teman-teman sekalian, khususnya buat teman-teman yang baru lulus SMA. Sekarang tepatnya saya lagi kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Tempat lokasinya ada di Soekarno-Hatta, nomor 448 Bandung Kidul, Batudungga. Universitas yang dimaksud adalah INABA, Indonesia Membangun. Salah satu keunggulan INABA Business School adalah Digital Entrepreneur. Program ini mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur berbasis digital. Oke nih teman-teman, sedikit kelas balik ya tentang Universitas INABA. Sebelum menjadi universitas, INABA adalah sebuah STIE. STIE dulu INABA memiliki dua prodi, yaitu akuntansi dan manajemen. Dan sekarang, mulai tahun ini, INABA menambah prodi-prodi. Yang pertama adalah ilmu komunikasi, lalu psikologi, sistem informasi, dan sistem komputer. Nah teman-teman, kebetulan saya mengambil prodi ilmu komunikasi. Di sana, saya mengambil kelas karyawan. Di sana juga kita punya dua kelas ya teman-teman, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Kelas reguler kebanyakan mengambil di jam pagi dan siang. Untuk kelas karyawan itu sendiri, seperti saya mengambil jam di sore ke malam. Saya mengambil kelas karyawan di Universitas INABA ini karena Universitas INABA memberikan waktu yang fleksibel dan menyesuaikan dengan jam kerja saya. Untuk biaya perkuliahan, jangan khawatir teman-teman. Di sana bisa mengajukan melalui beasiswa rapor. Jadi teman-teman nanti dapat potongan untuk pembayaran kuliahnya. Oh ya teman-teman, ada kabar baik nih. INABA untuk tahun selanjutnya akan menambah fasilitas loh. Jadi buat teman-teman yang akan mendaftar di tahun depan, pasti akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap dan lebih memuaskan. Saya tunggu ya kehadirannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, nama aku Gina dari jurusan program studi ilmu komunikasi. Oh ya, kalian pernah mikir gak sih kalau tanpa adanya komunikasi, kalian tuh gak akan pernah bisa kenal sama orang, kalian gak akan pernah bisa ngobrol sama orang, ataupun dapat informasi kalian tuh gak akan bisa tanpa adanya komunikasi. Di sini aku bakal jelasin alasan kenapa aku milih jurusan program studi ilmu komunikasi ini. Alasan aku milih jurusan ini tuh karena aku pengen banget menguasai yang namanya public speaking. BTW, kalian tahu gak sih public speaking itu apa? Public speaking itu artinya adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di depan halayak banyak. Setelah aku rasa-rasain, ternyata aku pengen banget menguasain public speaking, dan aku emang punya basic di situ gitu, kemampuan berbicara gitu. Karena emang dulu aku suka banget bahasa gitu guys. Public speaking juga banyak diperlukan di dalam dunia bisnis, politik, hingga pesta kecil kayak acara-acara gitu guys. Pokoknya diperluin banget public speaking. Tapi bener sih, public speaking itu gak gampang guys. Ternyata banyak materi yang harus kita kuasain dulu sebelum kita pengen terjun di jurusan ilmu komunikasi. Awalnya aku gak ada niat sama sekali mau masuk ke jurusan ini, tapi setelah dipikir-pikir ternyata tertarik juga gitu buat masuk ke jurusan ilmu komunikasi ini. Terus aku baca juga prospek kerjanya apa aja, berapa gaji nanti yang bakal kita dapat. Pokoknya masih banyak prospek kerja yang bakal kalian dapat itu. Antara lain, kalian tuh bisa jadi MC, penyiar radio, sutradara, kameramen, PR atau public relation di dalam sebuah perusahaan, ataupun travel blogger, event organizer. Pokoknya masih banyak lagi prospek kerja yang bakal kalian dapetin kalau masuk jurusan ini. Sedikit cerita nih teman-teman, awal aku lulus dari SMK itu sebenarnya aku bingung mau kuliah atau kerja. Kalaupun aku kuliah, aku bingung sama jurusannya. Aku bakal ngambil jurusan apa sih? Selain itu, prospek kerja lulusan jurusan ilmu komunikasi itu banyak
Oh ya, aku mau cerita juga. Dulu aku masuk SMK jurusannya otomatisasi tata kelola dan perkantoran, alias kalau dulu tuh disebutnya administrasi perkantoran. Tapi aku pernah belajar nih tentang PR atau public relation di dalam sebuah pelajaran yang namanya kearsipan. Jadi sedikitnya aku tahu bahwa public relation itu apa, public speaking itu apa, aku tahu gitu. Terus komunikasi verbal, non-verbal aku tahu, jenis-jenis itu semua aku tahu. Dalam jurusan ilmu komunikasi ini tuh kalian bakal mempelajari tentang sejarah komunikasi, pengertian dari komunikasi, manfaat, tujuan, jenis, dan masih banyak lagi. So, buat kalian yang ngerasa dirinya introvert, kalian boleh banget masuk jurusan ini. Karena kalau kalian masuk jurusan ini, kalian tuh bakal bisa jago ngomong, guys. Kalian tuh bakal bisa terbiasa gitu dengan yang namanya komunikasi. Satu hal yang paling aku suka dari jurusan ini tuh, aku bisa nyampein pesan ke seseorang itu dengan cara yang benar dan proses penyampaiannya itu benar gitu, gak bertele-tele. Jadi jelas penyampaiannya tuh apa sih maksud dari isi pesan itu. Salah satu harapan setelah aku masuk ke jurusan ini adalah selain public speakingnya, selain aku bisa menguasai public speaking, aku bisa memahami sifat dan karakter orang dalam berkomunikasi. Terus bisa ngobrol sama orang-orang gitu, bisa apa ya, gampang berbaur gitu, gak lebih ke introvert, lebih ke extrovert sih gitu. Pengen kayak gitu aku tuh, guys. Karena emang dari kecil aku dikenalnya jutek, padahal aku gak jutek, guys, beneran. Aku kalau udah kenal deket sama orang bakal wah terus ngomong gitu. Oke, sekian dari aku. Makasih ya teman-teman udah mau denger alasan aku masuk ke jurusan ini itu apa. Pokoknya buat kalian yang lagi pengen banget masuk jurusan ini, mending masuk aja, dijamin kalian bakal jago ngomong. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, berdasarkan penjelasan dari kedua teman saya akan sedikit menambahkan mengenai ilmu komunikasi adalah kunci. Kenapa sih komunikasi dikatakan sebagai kunci? Seperti yang teman-teman ketahui sendiri, dalam berinteraksi berarti kita berkomunikasi. Dulu di zaman Yunani, Aristoteles menggunakan retorika sebagai cara untuk mempertahankan argumen dan memenangkan sebuah perdebatan. Di zaman sekarang, ilmu komunikasi jadi salah satu ilmu pengetahuan sosial yang multidisipliner. Dikatakan multidisipliner karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari kehidupan manusia. Selain itu, karena komunikasi adalah sebuah kebutuhan dasar bagi manusia, dan manusia tidak bisa tidak untuk berkomunikasi. Maka dengan adanya ilmu komunikasi, kita dapat belajar untuk mengetahui cara berkomunikasi yang efektif. Istilahnya nih, ilmu komunikasi itu kunci untuk membuka pintu yang akan membuka peluang apapun dengan orang lain. Seperti dalam hubungan sosial masyarakat misalnya. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa membuka relasi baru. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon bantuannya untuk like dan komen jika ada pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.